Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 23 April ya guys, pukul 21:53. Gua mau membahas SMGR karena ini juga salah satu saham yang di-request oleh teman kita di YouTube dan di Instagram juga. Nah, SMGR ini sudah mencapai all time low sejak tahun 2010 ini guys ya. Jadi dia sudah harga sahamnya itu sudah rendah selama 14 tahun terakhir. Ya, 13 tahun terakhir lah SMGR. Kan jadi pertanyaan apakah ini menarik atau tidak. Sebenarnya gini guys, gua kemarin itu sudah ada berita guys ya. Kemarin sudah ada berita bahwa SMGR itu ada bocoran dividen. Bocoran dividennya ini ada di bisnis, CNBC, Kontan, dan sebagainya. Dan jika seperti ini sepertinya memang valid. Valid itu maksudnya range-nya guys ya. Kita belum tahu EPS-nya berapa yang dibagikan, tapi range-nya. Katakanlah dia membagikan dividen 30% dari EPS 321 per lembar dari laba bersih tahun 2023, ya berarti potensi yieldnya cuma 1%, 1,9%, dan ini berita buruk guys. Ini benar-benar berita buruk, ya, berita buruk karena ini lebih kecil dibandingkan tahun 2022 lalu yang dibagikan di tahun 2023. Ya, gue tadi sempat sempat melihat bahwa naik ya hari ini di awal perdagangan, tapi tiba-tiba ya ambruk 2% gitu. Itu yang pertama yang membuat gue merasa bahwa SMGR ini untuk saat ini ya guys ya, belum cukup menarik karena dilihat dari dividen yield-nya ini dia rendah. Kemudian dilihat dari price to book value dia memang sudah 0,76. Tapi jangan dikira dengan PBV 0,76 ini dia tidak bisa turun lagi. Pernya sendiri masih di angka 15. Jadi belum terlalu murah kalau dari sisi per. Nah, begini, kemudian terkait dengan prospek usaha, gue melihatnya begini guys. Ingat nggak kemarin ada berita bahwa penjualan mobil Astra ya itu turun. Nih, penjualan mobil Astra turun 20% ya guys ya. Rumah dengan mobil itu 11-12 harganya. Ini berbeda sektor, tapi ini menurut gua aja terkait dengan proses prospek usaha dari SMGR. Mobil dengan rumah harganya tidak terlalu berbeda lah. Rumah ada yang 400 juta, mobil juga ada yang 400 juta. Ada yang 200 juta rumah di pinggiran sana gitu ya, di pedalaman gitu. Dan rumah ini residensial termasuk salah satu sektor yang nanti akan menjadi penyerapan dari sektor semen. Nah, kalau misalkan orang-orang pada kesulitan dalam membeli mobil dan juga rumah yang harganya tidak berbeda jauh, bagaimana sektor semen ingin meningkat? Bagaimana EPS dari sektor semen ingin maju dan ingin tinggi seperti itu. Karena gini guys, ini sudah terbukti di kuartal 4 tahun 2023 dari SMGR itu sendiri. SMGR dan sektor-sektor semen yang lain ya guys ya, biasanya memiliki EPS yang besar di kuartal 4 tahun 2023. Di setiap kuartal 3 dan di setiap kuartal 4. Hanya saja, pada saat kuartal 4 tahun 2023, itu gede banget bebannya. Pendapatannya bertambah nih guys, lu bisa lihat di sini nih, SMGR ya. Pendapatannya bertambah cuman sekitar 9 triliun, tapi untuk bebannya yang tadinya di 28, nah ini nih 20 triliun menjadi 28 triliun, itu kan berarti meningkat sekitar 8 triliun dan meningkat jauh gitu. Dan kalau kita lihat ya, itu yang terbesar adalah beban di sini guys. Nih, SMGR ya. Nah, ini nih guys nih. Bahan bakar dan energi kita tidak bisa menampikkan kalau misalkan eh, batu bara. Batu bara ini kan termasuk salah satu komponen dalam membuat semen ya, dicampur gitu ya. Dan itu harganya masih tinggi.
dia nggak kembali ke bawah 100 US dollar, ini juga berpengaruh terhadap beban pokok pendapatan dari industri semen itu sendiri. Sudah dia terpengaruh karena kurangnya daya beli, ya. Nih, kurangnya daya beli masyarakat, terutama rumah. Dia juga terpukul dari masih tingginya sektor energi. Nah, itu guys. Jadi prospeknya kurang sebenarnya. Prospek kurang. Nih, gua tulis aja ya. Prospek kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya beli masyarakat dan masih tingginya bahan bakar dan energi. Salah satunya batu bara. Ya kan? Sudah begitu, apalagi nih gue tambahin nih, kurangnya daya beli masyarakat. Sudah begitu gini guys, adanya perubahan paradigma dahulu gitu ya, setelah sektor batu bara booming beberapa tahun yang lalu, bisa dikatakan 10 tahun yang lalu lah, di tahun 2012 tahun 2013. Pada saat sektor batu bara booming dan sektor batu bara melemah, berikutnya adalah properti. Karena memang pada tahun 2020, 2012, 2013 sektor investasi ya bagi orang-orang itu yang paling kenceng paradigma ya, bisa dikatakan paradigma pandangan masyarakat itu rumah. Orang harus memiliki rumah. Bahkan orang beli rumah bisa dua, bisa tiga. Kayak begitu guys. Itu yang membuat kenapa sektor properti booming. Salah satunya seperti itu. Dan ketika sektor properti booming, sektor semennya juga booming. Nah sekarang eh, investasi ya, investasi itu tidak hanya di rumah, banyak investasi yang lebih liquid. Rumah ini kan tidak termasuk investasi yang liquid ya. Lu kalau mau menjual rumah harus harus panjang prosesnya. Sekarang banyak pandangan masyarakat, terutama di generasi-generasi milenial dan generasi Z, investasi itu tidak melulu harus rumah, ada saham, ada obligasi, ada sun, deposito, sekarang ramai kripto. Itu investasi. Misalkan itu dikatakan investasi yang seperti itu. Masih mending uangnya lari ke situ. Bagaimana kalau uangnya lari ke judi online, lari ke slot, boro-boro orang mau beli rumah. Seperti itu guys. Jadi ya gue pernah mengatakan di Instagram gue guys, bahwa gue sampai posting di pertengahan tahun 2023, gue mengatakan bahwa gue pesimis dengan sektor-sektor properti terutama residensial. Gue termasuk orang yang pesimis akan ada booming sektor properti residensial yang terutama yang harganya 400 juta ke atas. Ya kalau di bawah 400 juta mungkin masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi yang di atas 400 juta gue agak pesimis. Dan sampai saat ini tahun 2024 hampir pertengahan, itu tadi gue posting di 2023 pertengahan ya. Sekarang 2024 hampir pertengahan, ya sektor properti belum berkembang gitu ya. Gue belum tahu apakah omongan gue ini terbukti atau tidak, tapi gue melihatnya seperti itu. Ya, jadi itu yang membuat sektor semen pun akhirnya jadi sulit naik. Kalau kita lihat, ya memang dia sudah di harga bawahnya, guys. Kalau bisa dikatakan bottomnya, ya gue nggak bisa menebak apakah ini bottom atau tidak. Tapi dia memang sudah turun dalam lah. Kalau memang dia sampai turun ke 3.000, 3.500 sampai 4.000 nih, memang kecil kemungkinan. Mungkin dia akan rebound lagi ke 5.000. Jadi untuk turun lebih dalam itu tidak, ya. Ini bisa lo catat juga. Untuk turun lebih dalam kecil kemungkinan. Karena dia turunnya sudah jauh. Tapi tidak ada sentimen yang bisa membuat sahamnya terbang. IKN bagaimana, Bang? IKN itu tidak serta-merta langsung membuat EPS dari SMGR dan Indosemen meledak per kuartalnya. Misalkan tiba-tiba di kuartal 1 2024 SMGR EPS-nya jadi 300, jadi 200. Nggak begitu. Nggak bisa begitu. Apalagi dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini, kurangnya daya beli masyarakat, terutama rumah ya, masih tingginya bahan bakar energi dan fosil gitu ya. Kemudian banyaknya
instrumen investasi, kemudian adanya judi online, slot, dan sebagainya. Ini yang negatif guys ya. Dengan adanya faktor-faktor ini, booming. Sekali lagi guys, gue katakan. Gue masih pesimis dengan adanya booming properti residensial. Dan kalau booming properti residensial kinerjanya juga nggak booming, ya artinya sektor semen juga kemungkinan untuk naiknya sulit. Seperti itu guys. Jadi itu ya kesimpulan dari gue. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.